Kaji Bumi untuk Bertani, video book ke-28 dari Isjunadi Bakri. Bagian pertama membahas tentang sinergi air, pangan, dan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Ledakan jumlah penduduk dunia dan perkembangan wilayah perkotaan yang menggusur lahan pertanian serta menurunnya minat generasi muda untuk bertani diprediksi akan menyebabkan pangan menjadi masalah dunia yang serius pada dekade-dekade mendatang. Masalah yang juga bisa dianggap sebagai peluang sebetulnya. Adakah peran ilmu geologi dalam mengatasi masalah pangan ini agar produksi meningkat dan berkelanjutan? Hal inilah yang akan kita bahas di dalam video book Kaji Bumi untuk Bertani ini. Pembahasan antara lain tentang masalah pangan, mata rantai sinergi air, pangan, energi, agromineral, mengubah gurun tandus menjadi lahan pertanian, panas bumi untuk bertani, dan bertani energi. Semoga bermanfaat dan inspiratif, insya Allah. Jakarta, November 2021. Masalah pangan. Pangan diprediksi akan menjadi masalah dunia yang serius pada dekade-dekade mendatang. Masalah yang sebetulnya bisa dipandang juga sebagai peluang. Jim Rogers, seorang penulis bestseller, jagoan dalam masalah investasi dan pemain saham handal di Wall Street, bilang, "Mau kaya, jadilah petani." Kenapa? Lihat saja harga makanan yang bergerak naik akhir-akhir ini dan kemungkinan akan terus berlanjut. Jim Rogers memprediksi income atau pendapatan dari usaha-usaha pertanian akan melonjak drastis pada beberapa dekade mendatang, jauh melampaui industri-industri lain. Dunia akan mengalami masalah pangan yang serius. Mau tidak mau, ya harus banyak orang yang mau kembali bertani agar masalah pangan teratasi, kata Rogers. Menarik memang, di Indonesia saja menurut BPS, tahun 2020 jumlah orang yang bermukim di perkotaan sudah mencapai 56,7% dari total penduduk. Ini diprediksi akan terus meningkat. Populasi penduduk kota akan mencapai angka sekitar 70% di tahun 2045. Penduduk yang tinggal di desa hanya sekitar 23%. Yang menjadi petani cuma sedikit sekali. Ledakan penduduk perkotaan ini juga berakibat penyusutan lahan pertanian. Tidak tanggung-tanggung, menurut Kementerian Pertanian, 60.000 hektar tiap tahun. Kondisi ini diperparah dengan turunnya minat generasi muda untuk bertani. Seiring arus modernisasi dan perkembangan teknologi, persepsi kaum muda pun ikut berubah. Hal ini juga menambah derasnya arus urbanisasi kaula muda dari pedesaan. Apalagi menjadi petani di Indonesia itu tidak enak, identik dengan kemiskinan. Bahkan para sarjana pertanian pun juga enggan bertani. Bayangkan, hampir semua universitas punya fakultas pertanian, bukan? Tapi berapa banyak sarjana pertanian yang mau menjadi petani? Memprihatinkan. Sebagai geosaintis yang suka mengotak-atik masalah kebumian, termasuk tanah dan air, di mana tumbuhan dan makhluk hidup lainnya menggantungkan hidupnya, ada peran dan peluang geosaintis di dunia pertanian. Seiring dengan meredupnya cahaya industri migas di Indonesia yang mulai terbenam, menarik juga untuk mencoba melirik dan menggali serta mengkaji bumi untuk bertani. Cabang ilmu geologi untuk petani ini dikenal dengan nama agrogeologi. Sebagai anak turunan ilmu geologi Terapan,
Agrogeologi memang tidak banyak yang naksir, kurang seksi dibanding saudara-saudaranya yang lain. Misalnya geologi minyak, geologi tambang, geologi teknik, dan lain-lain yang jauh lebih keren, lebih ngetop sebagai primadona untuk digeluti. Semakin hari industri perminyakan semakin lunglai. Di samping industri ini di Indonesia memang sudah meredup di ujung senja alias sunset. Perubahan arah dari energi fosil ke energi listrik, isu pemanasan dan perubahan iklim global mengakibatkan terbantingnya harga sampai melorot hingga separuhnya. Murahnya harga minyak ini menyebabkan energi fosil lainnya seperti batu bara juga ikut tersungkur. Walaupun belakangan mulai sedikit menggeliat bangkit karena krisis gas yang melanda Eropa, namun dalam KTT PBB soal perubahan iklim atau UN Climate Change Conference tahun 2021, Indonesia bersama 22 negara lain sepakat untuk mengakhiri penggunaan energi batu bara secara bertahap. Kondisi ini menyebabkan agrogeologi menjadi menarik untuk dilirik. Apalagi kemandirian pangan menjadi salah satu penentu lemah tegarnya suatu negara. Water, Food, Energy Nexus. Dulu Bung Karno pernah bilang bahwa kejayaan dan masa depan bangsa itu tergantung bagaimana kekuatan dan kemandirian dalam mengelola air, pangan, dan minyak atau energi. Ini menjadi sangat relevan seiring dengan ledakan jumlah penduduk dunia. Persaingan dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan pada dekade-dekade ke depan semakin berat. Sinergi mata rantai alias interaksi positif yang saling terkait di antara ketiga unsur itu kemudian dikenal sebagai Water, Food, Energy Nexus. Bendungan yang merupakan wujud implementasi sinergi antara air, pangan, dan energi tentu saja tidak lepas dari peran geologi dalam awal pembangunannya. Air adalah darah kehidupan bagi pertanian yang menyediakan kebutuhan pangan, dan tentu saja ini perlu energi, terutama untuk pengolahan pasca panen. Energi bisa dibangkitkan dari air dan juga bisa dipanen dari hasil bertani yang juga sering disebut bioenergi. Untuk mengelola dan memproduksi air bersih dengan baik perlu energi. Konsep sinergi air, pangan, energi ini sebetulnya sudah direalisasikan di Jawa Timur, terutama di Kabupaten Malang dan wilayah-wilayah lainnya. Di wilayah pegunungan dibangun bendungan-bendungan seperti Karangkates, Selorejo, Sengguruh, Lingi, dan sebagainya. Bendungan-bendungan ini selain berfungsi sebagai tandon pengairan tanaman pangan di wilayah dataran rendah, juga sebagai pembangkit energi. Karena itulah Jawa Timur selain surplus pangan dan listrik, industri juga berkembang. Model topografi wilayah pegunungan dan dataran rendah ini tipikal di hampir semua lembar wilayah di Indonesia. Peran geologi sebagai sang perintis atau the explorer sangat penting di ujung pangkal mata rantai sinergi ketiga unsur tersebut, bahkan menjadi keharusan. Mencari dan menggali sumber air perlu geohidrologi. Kesuburan tanah pertanian tergantung kondisi mineraloginya, dan pengetahuan agrogeologi sangat berperan dalam pengembangan pertanian agar produksi pangan meningkat. Apalagi untuk eksplorasi energi baik migas, batu bara, geotermal, nuklir, PLTA barangkali mustahil akan berhasil tanpa geologi. Agromineral, sumber daya nutrisi tanaman. Dari nama yang disandang saja, sudah bisa diduga kalau agrogeologi itu merupakan penerapan ilmu geologi di bidang pertanian.
mengkaji bumi untuk bertani, terutama dalam upaya untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan jenis dan kualitas tanah atau soilnya, serta mineraloginya agar produktivitas meningkat dan berkesinambungan. Tidak bisa disangkal, batuan dan mineral punya peran yang vital dalam pertanian karena merupakan sumber nutrisi bagi tanaman. Tanpa nutrisi, mana bisa tanaman tumbuh dan berkembang dengan normal? Makronutrien yaitu NPK, Mg, S, dan Ca merupakan unsur-unsur hara utama yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif banyak di samping mikronutrien lain yaitu Mn, Cu, Zn, B, Mo, dan lain-lain yang walaupun diperlukan dalam jumlah yang relatif sedikit tapi penting. Mineral dan batuan yang mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman inilah yang disebut agromineral. Contoh batuan dan mineral yang dikenal sebagai agromineral yang terkonsentrasi sebagai endapan ekonomis, misalnya batuan fosfat yang mengandung apatit sebagai mineral fosfat utama, artinya mengandung unsur P, fosfat guano, unsur P dan N, sebagai sumber kalium, kalium silikat seperti mika, glukonit, dan batuan vulkanik mengandung K atau kalium, dan kazeolit, belerang, unsur S, pirit, FeS2, dan sulfat atau gypsum, batu gamping mengandung kalsium, Ca, dan dolomit, Mg dan Ca, dan lain-lain. Beberapa mineral dan batuan silikat berguna untuk menyimpan nutrisi, misalnya zeolit. Batu apung berfungsi sebagai penjaga kelembapan. Batu gamping dan dolomit ampuh untuk menaikkan pH tanah asam. Soil dengan segala kandungan nutrisinya itu merupakan media tempat tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Soil ini terbentuk dari proses geologi, yaitu pelapukan batuan dasar, baik secara fisika, kimiawi, maupun biologi, yang kadang tererosi terbawa arus air permukaan dan diendapkan di tempat-tempat yang lebih rendah. Kaya tidaknya unsur-unsur hara atau nutrien yang diperlukan tanaman tergantung dari jenis batuan dasar, serta jauh dekatnya proses transportasi. Semakin dekat jarak transportasi semakin subur, semakin jauh semakin miskin akan unsur hara karena proses pencucian. Kalau di dalam geologi ada istilah lingkungan pengendapan atau depositional environment, di mana di setiap jenis batuan sedimen yang diendapkan di lingkungan pengendapan yang berbeda akan mempunyai karakter yang berbeda pula, baik kenampakan fisiknya maupun kandungan mineral dan organismenya. Apakah itu lingkungan laut dalam, laut dangkal, lagun, danau, sungai, dan lain-lain. Begitu juga jenis dan karakter makhluk hidup akan ditentukan oleh lingkungannya, baik jenis nutrisi yang diserap maupun kondisi makro dan mikro klimatologinya. Tanaman yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah juga berbeda. Jenis soil atau batuan yang merupakan sumber nutrisinya juga sangat berpengaruh. Pemetaan geologi, karakteristik batuan, jenis soil, geohidrologi, dan kandungan nutrisi atau agromineral, serta kondisi klimatologi akan sangat membantu dalam merancang tata ruang sentra-sentra wilayah pertanian dan perkebunan dengan jenis-jenis komoditi tanaman yang cocok dengan kondisi lingkungan hidupnya. Peta yang memuat gabungan informasi-informasi tersebut dikenal dengan peta agroekosistem atau agroekologi. Geosaintis mempunyai kompetensi untuk membuat peta ekosistem ini.
Selain itu, peta geologi juga berguna untuk mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber daya agromineral yang potensial dan bisa dieksploitasi untuk memperbaiki kesuburan tanah. Sebagai geosaintis, eksplorasi tambang agromineral untuk bahan pupuk alami juga patut digeluti. Itulah bahasan pada bagian satu ini, antara lain tentang masalah pangan yang akan kita hadapi dan bagaimana peran ilmu kaji bumi atau geologi, terutama pada ujung pangkal mata rantai sinergi air pangan energi. Juga tentang agromineral yang merupakan sumber nutrisi tanaman. Pada bagian 2 akan kita kupas bagaimana mengubah gurun tandus menjadi lahan pertanian setelah geologi geohidrologinya terungkap. Ini merupakan pengalaman penulis ketika melakukan survei geologi lapangan melintasi padang gurun Saudi Arabia. Terima kasih telah menyimak video buku kami. Silahkan mengunjungi YouTube channel Isjuladi Bakri atau ketuk atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.